Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi, salam semangat untuk kita semua, salam sejahtera. Insyaallah kita akan berdiskusi dan membahas mengenai rasio sebagai bagian daripada analisis atau tools dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Kita akan membahas tentang rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Saya akan membuka materinya. Materi sudah ada di Learning Management System. Silakan Anda akses dan download. Dan nanti akan di-share juga bentuk-bentuk daripada latihan soalnya. Baik, saya akan mulai dengan ini ada 14 slide dengan cover termasuk. Bismillah. Ya, kita mulai dengan definisinya dulu. Jadi, apa sih rasio keuangan? Tadi dikatakan untuk menilai perkembangan aktual atau yang realize yang terjadi pada perkembangan terkini perjalanan keuangan perusahaan. Rasio ini adalah alat atau tools untuk menilai kondisi atau performa perusahaan dari sisi keuangan. Nah, kemudian rasio ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk angka dan periodenya dapat diperbandingkan dari tahun per tahun, dari kondisi per kondisi, sehingga perkembangannya dapat diinterpretasikan, kemudian diprediksikan untuk mengambil kebijakan di kedepannya. Oke, jadi kalau ditanyakan siapa yang berkepentingan terhadap analisis rasio keuangan sebuah perusahaan, yang pertama adalah manajemen perusahaannya. Jadi dalam perencanaan anggaran atau perencanaan keuangan perusahaan, maka suatu industri atau perusahaan perlu mengetahui dan mengenali pada posisi mana rasio-rasio itu berada. Yang kedua adalah manajer perusahaannya. Apakah akan diputuskan untuk mendorong pada beberapa kegiatan, memutuskan untuk mengeksekusi, menghentikan, melanjutkan, melakukan konsorsi atau penggabungan perusahaan atau yang lain, atau kegiatan yang lain. Itu bisa dipertimbangkan oleh seorang manajer keuangan ketika menggunakan tools dari rasio keuangan. Kemudian yang ketiga, untuk siapa lagi rasio keuangan tadi? Ya, yang pastinya bagi pemodal atau investor, agar mereka tahu bagaimana kesehatan atau kondisi dari keuangan perusahaan pada kondisi yang prospektif atau mempunyai potensi untuk maju atau tidak, atau justru tidak punya harapan. Jadi seorang investor atau manajer kredit itu bisa menggunakan tools dari rasio keuangan dalam memutuskan untuk menanamkan modal atau tidak. Baik, kemudian kita akan mulai dengan membahas mengenai rasio likuiditas. Jadi, rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan dalam menilai apakah suatu perusahaan memiliki kewajiban untuk memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Dan perusahaan kalau dalam definisial yang tertulis dapat menyediakan alat-alat liquid untuk memenuhi kewajiban finansialnya pada saat ditagih, atau dengan kata lain, likuiditas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya dalam jangka pendek tepat waktu. Jadi rasio likuiditas itu likuiditas itu adalah yang cair gitu ya. Jadi bagaimana kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dalam jangka pendek dengan tepat waktu. Nah, kemudian rasio lancar, apa saja itu rasio likuiditas? Ada rasio lancar, rasio kas, rasio sangat lancar, current rasio, quick rasio, dan kas rasio. Jadi rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek hutang yang jatuh tempo dengan aktiva lancarnya. Oke, kemudian rasio kas berarti
kewajiban atau kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan yang tersedia atau kas yang tersedia. Namanya saja rasio kas gitu ya. Jadi kewajiban, kenapa kita belajar rasio likuiditas? Karena kita ingin melihat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban dalam jangka pendek tepat waktunya. Ada rasio lancar, rasio cepat, dan rasio sangat lancar. Saya ulang lagi, rasio lancar, rasio kas, dan rasio sangat lancar. Nah, jadi bagaimana kemampuan perusahaan membayar kewajibannya dengan kasnya atau tabungan di bank. Jadi kas yang paling super liquid, karena dia dapat segera diuangkan. Nah, rasio sangat lancar adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya atau hutangnya dengan aktiva yang super liquid, gitu ya, lebih liquid tanpa memperhitungkan nilai persediaan perusahaan. Oke, sementara persamaannya kita bisa lihat, kan tadi udah dijelaskan rasio lancar itu aktiva lancar dibagi utang lancarnya, kemudian rasio kas berarti kas ditambah bank dibagi utang lancar, kemudian rasio sangat lancar berarti aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Terima kasih. Kita lanjut kepada rasio likuiditas yang lain. Nah, di sini ada rasio perputaran kas. Jadi, rasio mengukur tingkat kecukupan modal perusahaan untuk membayar tagihan atau membiayai perusahaan. Rumusnya seperti ini. Rumusnya adalah penjualan bersih dibagi modal kerja bersih dikali 100%. Oke, kita lanjut. Persediaan modal kerja untuk inventory to net working capital itu adalah persediaan dibagi total aktiva lancar dikurangi total utang lancarnya. Oke, kita lanjut kepada rasio solvabilitas. Apa sih rasio solvabilitas? Kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya pada saat perusahaan dilikuidasi. Atau kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajibannya, baik jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau likuiditas itu kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya dalam jangka pendek atau utangnya tepat waktu, sementara solvabilitas itu jangka panjang dan jangka pendek. Nah, apa saja jenis dari perhitungan rasio solvabilitas? Ada ini ya, rasio hutang terhadap aktiva atau debt ya. Debt bisa juga debt to asset rasio. Jadi mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktivanya. Jadi ini bicara mengenai semakin rendah rasio ini, semakin baik. Rata-rata rasio ini adalah 35%. Jadi ukuran industrinya ya. Rasio hutang terhadap aktiva atau debt to asset ratio. Kemudian rasio hutang dengan modal, ini yang aktiva debt, yang ini rasio hutang dengan modalnya. Adalah rasio yang mengukur perbandingan antara total hutang dengan modalnya sendiri. Kalau yang tadi mengukur hutang berpengaruh terhadap aktivanya, yang ini adalah total hutangnya terhadap modalnya. Gitu ya. Jadi ini ada rata-rata industri untuk mengukur bagaimana positioning dari perusahaan tadi. Di total hutang terhadap modal. Kemudian yang pertama adalah total hutangnya terhadap aktivanya. Bagaimana porsinya? Yang paling baik adalah semakin kecil. Jadi hutangnya tidak membebani aktiva yang dimiliki perusahaan. Kemudian rasio hutang jangka panjang dengan modal atau long term debt to equity ratio. Jadi rasio hutang jangka panjang dengan modal adalah total hutang jangka panjang dibagi total aktivanya. Oke, jadi perbandingan antara hutang jangka panjang dengan total aktivanya atau modal sendiri. Oke, ini adalah jumlah kali perolehan time interest earned. Apa itu? Time interest earned adalah rasio yang dipakai untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan juga kemampuan perusahaan membayar biaya bunga.
Jadi bagaimana cara mencarinya? Yaitu earning before interest and tax dibagi biaya bunganya. Berapa sih? Berapa banyak? Kayak gitu. Lingkup biaya tetap. Oke, pada solvabilitas, lingkup biaya tetap bahasa Inggrisnya adalah fixed charge coverage. Apa ini? Apa itu fixed charge coverage? Rasio yang mempunyai time interest earn. Dengan perbedaan rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa atau last kontrak. Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan dan jangka panjang. Jadi ini adalah lingkup biaya tetapnya, EBIT plus biaya bunga plus kewajiban sewa. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke apa sih rasio rentabilitas? Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Merupakan rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan keuntungan dibanding penjualan atau aktifannya. Apa jenisnya? Ada profit margin. Jadi rentabilitas adalah, saya ulang lagi, kemampuan perusahaan untuk mengetahui berapa besar perolehan dalam posisi dalam perolehan labanya. Margin laba kotor. Bagaimana cara memperolehnya? Di sini ada penjualan dikurangi HPP, harga pokok produksi, dibagi penjualan bersih. Sementara NPM ini ya sebagai pengukur rasio rentabilitas, kemampuan perusahaan untuk memperoleh labanya, rasio dengan membandingkan laba bersih, earning after tax, jadi penerimaan setelah pajak, dengan penjualan bersih. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualannya. Semakin tinggi rasio laba bersih, maka menunjukkan bahwa semakin efektif operasional perusahaan dalam menggunakan atau dalam menghasilkan labanya, menggunakan modal untuk menghasilkan laba gitu ya. Rata-rata industri untuk net profit margin itu 20%. Lebih besar, ya lebih bagus. Tapi rata-ratanya secara normal dia 20%. Kemudian ada rasio rentabilitas, yaitu return on investment. Rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Jadi kita berapa banyak aktiva yang dapat digunakan untuk menghasilkan, saya ulang lagi, bagaimana jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan untuk membandingkan laba dengan pajak, setelah pajak dengan total aktivanya. Rumusnya adalah seperti ini. Earning, penerimaan setelah pajak dan interest, bunga, setelah dikurangi pajak dan bunga ya, dibagi total aktiva penerimaannya. Jadi kalau return on equity, return terhadap pengembalian modal atau return itu pengembalian ya, atau keuntungan. Pengembalian investasi, saya ulang lagi dari earning after interest and tax dibagi total aktifannya. Kalau pengembalian modal berarti rasio mengukur laba bersih setelah pajak dengan equity-nya atau ekuitasnya. Atau bisa dikatakan rasio yang memperlihatkan sejauh mana perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif, rata-rata industrinya adalah 40%. Gitu. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemula, posisi para pemula atau pemilik perusahaan itu semakin kuat kalau dia lebih tinggi. Jadi gini, kalau return on equity, pengembalian modal itu bagi pemodal semakin tinggi kan semakin menguntungkan, semakin menarik gitu. Dibandingkan dengan yang kecil. Karena apa? Karena laba yang diperoleh setelah dikurangi pajak dan bunga itu memperlihatkan kemampuan terhadap modal yang disetor semakin tinggi. Gitu. Kalau pengembalian investasi atau return on investment itu berkaitan dengan jumlah aktiva pada internal perusahaan. Makanya banyak sekali pembahasan mengenai sebagai seorang investor, Anda akan mempertimbangkan menggunakan instrumen rasio keuangan pada rentabilitas, pada ROI atau pada ROE. ROA atau pada ROE gitu ya. Return on investment atau return on equity.
pastinya kalau pemodal akan melihat pada ROE. Kalau aktiva itu kan murni coverage atau daerahnya perusahaan itu sendiri. Baik, kita akan lihat kinerja keuangan adalah analisis yang dipakai untuk melihat sejauh mana perusahaan melakukan penggunaan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Ada beberapa type digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan. Pertama, datanya harus dibaca, dikulik gitu ya, dengan kaidah-kaidah standar akuntansi. Kemudian, yang kedua, masuk pada tahap di mana membuat penyesuaian kondisi dan permasalahan, kemudian memberi kesimpulan. Yang ketiga adalah melakukan analisis komparasi. Jadi, apakah dia menggunakan time series, cross section, atau panel. Yang keempat, melakukan interpretasi atau eksplanasi. Dan kelima adalah mencari pemecahan masalah. Gitu ya. Jadi dalam melakukan analisis kita tidak cuma hanya berhenti pada nilai daripada ROE-nya di bawah 20%. Nilai di atas 40% berarti untung. Nilai return on investment-nya basis komparasi aktiva atau asetnya di bawah 20%. Nggak cukup baik dalam perhitungan pengembalian kewajibannya untuk memperoleh laba terhadap aktifannya tidak terlalu cukup baik. Nah, ini nggak cuma berhenti sampai situ, tapi dalam analisis keuangan dia akan di-running dengan alat analisis yang lain untuk mencari hubungan. Bisa dengan time series, panel, cross section, regresi biasa atau regresi yang tidak biasa. Baik, untuk materi likuiditas pada perumusannya, solvabilitas, rentabilitas, likuiditas kita sudah bahas. Oke, saya akan lihatkan contoh perhitungan dan analisis. Silakan Anda baca detail dulu bagaimana melakukan analisis pada angka-angka ini, menghitung bagian dari net profit margin, gross profit margin gitu ya. Pada contoh soal ini didalamin dulu, dilatih, dan oke, kita lihat ya. Saya akan buka mulai dari sini. Ini adalah contoh pada rasio likuiditas. Jadi kewajiban jangka pendek dengan aktifannya ya. Di sini kita lihat contohnya dari neraca suatu perusahaan diketahui ini kurang besar. Saya besarkan dulu. Oke. Dari neraca perusahaan diketahui kas 25.000, piutang bukan ribu ya, juta. Piutang dagang 75 juta, barang dagangan 200 juta. Jumlah hutang dagang, wesel, bunga dan pajaknya adalah 255 juta. Hitunglah current rasionya. Ya. Rasio lancarnya kita lihat bagaimana menghitung aktiva lancar berarti ditambahkan semua. Kemudian 25 juta ditambah piutang aktiva lancarnya. Barang dagangannya 200 juta, total 300 juta. Hutang lancarnya adalah 255 juta. Jadi ingat ya rumusnya adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar. Nah, ini dia. Oke, hasilnya adalah dimasukkan 117,65%. Jadi ini dibulatkan cara membacanya 118%, berarti 100 itu kan satu kali ya, 1,18. Kalau 180 atau 280 berarti 2,8 kali. Jadi setiap hutang lancar dijamin dengan 1,8, setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan 1,18 aktiva lancarnya. Artinya mampu ya. Gitu. Ini quick ratio. Oke. Quick ratio. Perbandingan antara jumlah kas, efek, dan piutang dengan hutang lancar, perusahaan bisa dikatakan quick jika rasionya 1:1. Quick ratio adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar atau kewajiban lancar. Nah, kemudian nih ya, dari contoh soal dilihat bahwa hitung quick rasionya. Ini kan udah sama
aktiva lancarnya tadi berapa? 300 juta dikurangi persediaannya. Persediaan itu 200 juta. Oke, sudah. Kemudian dibagi 255. Jadi, jawabnya 39,22% atau 0,39. Artinya kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya dengan aktiva perusahaan Rp1. Jadi kewajiban dengan aktiva lancarnya dijamin hanya 0,39 dalam bentuk uang, bukan barang persediaan. Gitu. Oke, kita lihat contoh pada solvabilitas perusahaan. Tadi kan dikatakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Itu kan ya. Ini ada rasio modal dengan aktiva, rasio modal dengan aktiva tetap, rasio modal dengan utang jangka panjang, kan kita sudah belajar ini ya. Ini ada contoh. Dari neraca perusahaan Hasan diketahui saham, laba ditahan, kas, piutang dagang, barang dagangan, mesin, bangunan, tanah, dan obligasi. Hitung solvabilitas perusahaan dengan rasio modal dengan aktivanya, itu ya. Rasio modal dengan aktiva tetap, rasio aktiva tetap dengan hutang jangka panjang. Jadi di sini perhitungannya rasio modal aktiva dengan rasio modal dengan aktivanya. Jadi modal sendiri dilihat ya di sini, modal sendiri adalah 420 juta. Kemudian ya, ditambah berapa nilai dari 145 juta tadi, itu adalah laba ditahan. Jadi saham dengan laba ditahan, kemudian kita lihat ya, ini harus dilihat juga pegangan rumusnya. Total aktiva, berarti yang tadi total aktivanya adalah seluruh aktiva yang ada. Gitu ya, 75 juta, barang dagangan, ditambahkan semua tuh, 25, 75, 200, dan seterusnya. Hasilnya adalah 56,5% atau 0,56 kali. Gitu. Nah, jadi ketika kita bicara Rp1, ini kan per rupiah ya membandingkannya, dibiayai oleh 0,65, kebalik ya, 0,56 modal sendiri. Sedangkan dari pinjaman 0, jadi kemampuan daripada modal terhadap aktivanya adalah seperti ini. Berapa yang mampu dibiayai diri sendiri dan berapa yang dari pinjamannya. Nah, kemudian rasio modal dengan aktiva tetap, modal sendiri tadi sudah laba ditahan dan saham, aktiva tetap, kita lihat ya 250, 300, dan 100 juta. Ini ya, ini adalah modal sendiri, ini mesin, bangunan, dan tanah. Ini terhadap aktiva tetapnya, yang tetap ya, tanah, mesin, bangunan. Berapa? 80,71% atau 0,81 kali. Artinya, aktiva tetapnya dibiayai oleh 80,7 modal sendiri. Jadi ini dianggapnya kuat. Kenapa? Karena 80% itu dari modal sini dan sisanya baru dari pinjaman. Gitu. Nah, ini kemudian rasio aktiva tetap dengan hutang jangka panjang. Aktiva tetap tadi sudah ada. Hutang jangka panjang diambil dari mana? 180 juta di obligasi. Dibayar terus ya obligasi ya. Suntikan pendanaan dari luar. Berapa sih hutang jangka panjang yang dibiayai? Kita lihat ke atas. Di sini ada 700 juta dibagi 180. Kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman jangka panjang dengan jaminan aktiva tetapnya adalah 388. Gede ya. Jadi aktiva tetapnya bisa menjadi jaminan terhadap obligasi atau hutang yang harus dibayar dalam jangka panjang. Oke, kita ke rasio terakhir yaitu rentabilitas. Ada berapa macam perhitungan, kita sudah bahas ini, ada NPM, rasio laba usaha, perputaran modal gitu ya. Rentabilitas modal sendiri, operating profit margin. Ini adalah neracanya, sama lanjutan tadi, ada saham, laba ditahan, seterusnya ya. Kemudian rasio laba dengan total aktivitas adalah laba usaha dibagi total aktivanya. Ya, total aktiva kan tadi 1M yang ditambahkan semua. 25, 75, tambah 200, gitu kan. Tambah 300. Ini. Oke.
Dan ini juga ya, laba kotor dikurangi penjualan pada profit margin diperoleh 50%. Jadi laba kotor gross margin ratio di laba kotor 50% dari penjualannya. Oke, laba bersih 146 juta. Laba bersih. Dan di sini ada laba usaha dikurangi ini ya. Oke, di sini jelas ya ada penjualan 2 miliar. Soalnya ini enak ya buat langsung diolah. Yang pasti Anda harus tahu ini harga pokok penjualan, berarti ini adalah penjualannya, HPP-nya, kemudian laba bersih 146, langsung masukkan kepada rumus Anda, gitu ya. Sudah ada penjualan, sama ya penjualan dalam margin bersih 2 miliar, kemudian rentabilitas modal sendiri laba bersihnya 156, modal sendiri 565. Oke, saya ulang lagi untuk rentabilitas. Yang pertama, rasio laba usaha dengan total aktivitas. Itu adalah laba usaha dibagi total aktifannya. Laba usahanya berapa? 300 juta ini ya maksudnya. 1 miliar dan 300 juta. Oke. 1 miliar. Ini ditambahin semua. Jadi nilainya dari ini ya. Total aktifannya. Kemudian ini ditambahkan pada yang 300 juta dilihat pada laba usahanya. Gitu. Kemudian masukkan dalam rumus, coba Anda cermati bagaimana perputaran total aktiva, yaitu penjualan dibagi total aktifannya, yaitu 2 miliar dibagi 1 miliar. Jadi total aktiva itu 2 kali. Gross profit margin adalah laba kotor. Labanya dikurangi penjualan dibagi penjualan totalnya. Ini 50% ya. Oke, seperti yang tadi jelaskan. Laba bersih sudah tertulis, penjualan sudah tertulis. Di sini 7,3 didesimalkan. Kalau 7,3 didesimalkan itu 0,73 ya. Oke, ini salah penulisan. Jadi Rp1-nya 7,3%. Ini 0,73%. Dan rentabilitas modal sendiri adalah modal sendiri ini laba bersih dibagi modal sendiri. Jadi artinya Rp1 modal sendiri menghasilkan laba bersih 0,25 atau 25% dari Rp1. Baik, silakan Anda membuat gitu ya dalam penugasan di sesi kedua ini, membuat soal per kelompok terkait representasi pada rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Dan ya silakan dibuat dengan semudah mungkin agar dapat menjadi bahan pembelajaran untuk seluruh rekan-rekan di tim Anda. Kemudian nanti kita akan bahas dan paparkan pada sesi ketiga. Terima kasih dari saya, sampai bertemu lagi pada sesi ketiga. Insya Allah kita disehatkan dan dimudahkan dalam mencapai dan meraih ilmu yang bermanfaat dan berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.